Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang paling tampan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang begitu banyak dengan sifat dan karakteristik yang berbeda. Salah satunya sahabat Nabi yang paling tampan adalah Dihyah Al-Kalbi. Imam Zainuddin Az-Zubaidi di dalam Mukhtasar Shahih Al-Bukhari menceritakan mengenai Dihyah Al-Kalbi, yang artinya diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, aku beroleh kabar bahwa Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang didampingi oleh Ummu Salamah. Jibril berbicara dengan beliau dan kemudian pergi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Salamah, "Engkau tahu siapa orang itu?" Salamah menjawab, "Dia adalah Dihyah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tampan." Di kemudian hari, Salamah berkata, "Demi Allah, kukira dia adalah Dihyah hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Jibril di dalam khutbahnya." Syafaat selamat dalam buku Bersedihlah Saat Hidupmu Begitu Jauh dari Allah menuturkan bahwa Dihyah adalah putra Khalifah Ibnu Farwah Al-Kalbi. Dia terkenal sangat tampan, sehingga bila dia berkunjung ke kota Madinah, tidak seorang putri pingitan pun yang tidak keluar untuk melihatnya. Bahkan malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan rupa Dihyah karena begitu tampannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Muslim. Dikisahkan pula bahwa Dihyah Al-Kalbi merupakan seorang raja dari bangsa Arab yang kafir. Dia menguasai 700 orang dari ahli keluarganya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat fajar mengenai cahaya iman di hati Dihyah Al-Kalbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Muhammad, telah aku pancarkan sinar iman di dalam hati Dihyah Al-Kalbi. Maka sekarang dia akan masuk untuk menghadap kepadamu." Hingga akhirnya Dihyah Al-Kalbi pun resmi berbaiat dan masuk Islam. Kemudian Dihyah menangis. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah arti tangismu itu, wahai Dihyah? Apakah karena masukmu ke dalam agama Islam atau karena sesuatu yang lain?" Dihyah menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Karena itu tanyakanlah kepada Tuhanmu, apakah tebusannya. Kalau sekiranya dia menyuruhku membunuh diriku sendiri, niscaya aku akan bunuh diri. Dan kalau dia menyuruhku agar melepaskan semua hartaku untuk bersedekah, niscaya akan aku lepaskan semuanya." "Apakah dosa-dosa besar itu, wahai Dihyah?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Aku termasuk salah satu dari pembesar Arab. Aku tidak menghendaki putri-putriku mempunyai suami, sehingga tidak akan disebut-sebut Fulan ibnu Fulan, anak menantu Dihyah. Untuk itu kubunuh semua putriku yang berjumlah 70 orang dengan tanganku sendiri," jawab Dihyah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ragu-ragu terhadap hal itu. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata, "Hai Rasulullah, katakanlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Dihyah Al-Kalbi, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, sesungguhnya tatkala engkau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka telah aku ampuni kekufuranmu selama 60 tahun. Dan telah aku ampuni pula caci makimu kepadaku selama 60 tahun. Maka bagaimana aku tidak mengampuni perbuatanmu membunuh anak-anakmu
padahal mereka adalah anak-anakmu sendiri. Ibnu Sa'ad dalam Tabahat Al-Kabir. Abu Bakar berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menangis bersama-sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku, Engkau telah mengampuni Dihyah yang telah membunuh putri-putrinya dengan syahadatnya yang sekali saja. Maka bagaimana Engkau tidak mengampuni orang-orang beriman yang memiliki dosa-dosa kecil dengan syahadat mereka yang berkali-kali? Ibnu Sa'ad dalam Tabahat Al-Kabir. Setelah masuk Islam, selama hidupnya Dihyah pernah menyaksikan peristiwa perang Badar bersama Rasulullah SAW. Dia hidup sampai masa Khalifah Muawiyah. Selama masa hidupnya dia tinggal di Al-Mizil, sebuah desa dekat Damaskus. Dia juga pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepada pimpinan Basrah agar menyampaikan surat tersebut kepada Raja Heraklius.